这个它们代表王庙terkumpul. Bukan milik Tangkas, malah jadi orang. Balik kampung ternak ayamnya. Bagus juga. Tahu nggak? Seorang pemuda. 3 hari lalu, kamu pakai sekantong bebek asin pedas. Selamatkan rubah putih sekarat. Aku memang pernah selamatkan rubah. Jangan-jangan kamu bebek asinnya. Bukan aku rubah putihnya. Mbak, kurangin nonton short video. Untuk bulan depan saja. Uang pakan aja sudah bikin pusing. Nggak mood main sandiwara sama kamu. Kau manusia atau hantu? Sudah Ji. Ribuan tahun lalu, kutukan petirku sirna 9 ekorku. Kini, atas jasamu kau kuberi sepasang yang bisa melihat nilai semua benda. Mata ajaib penilai harta. Nanti saat kekuatanku... Eyang kampung nilai 100 yuan, kursi rotan rusak nilai 80 yuan. Mangkok Hero Qianlong Dinasti Qing bermotif bunga fansai asli nilai 60,000 yuan. Dinasti Qing. Kirim kerajaan ini bukan mimpi. Dengan mata ini, hutang keluarga diinjak mantan. Baca di wajahku. Hutang akan kuhitung satu persatu. Selesai. Niang Nia, karena Niang Niang bisa memberikanku mata ini. Lalu, bagaimana caranya untuk membantu Niang Niang pulihkan seluruh kekuatan gaib Niang Nia? Harta pusaka berharga di dunia mengandung energi spiritual alam. Carikan untukku kekuatan gaibku yang tersebar agar ekorku 9 tumbuh kembali. Saat itu, masuk perbendaharaan King Kyo dan jadi abadi bagiku cuma urusan satu kata. Yang mulia sudah masuk ke sini. Jiwaku berkumpul di sini. Ia akan merasakan energi spiritual dalam radius 100 sandi. Ingat, setiap hari kamu hanya boleh pakai kekuatan jiwa ini untuk memanggilku. Menjelma sekali, pakailah dengan hemat. Sekali sehari sudah cukup. Satu mangkuk ini bernilai 60.000 setara dengan tabunganku dulu waktu nabung setahun tanpa makan minum. Jadi kaya, mulai hari ini. Bos, terima barang? Pergi sana. Anak kampung miskin. Lihat gak ada tamu penting di sini? Ini direktur lead. Kontrak miliaran ini sampai terganggu kau bisa ganti rugi. Director Land. Penampilan Lin Ching Ching 90 poin top Chanel Haute, couture gown ketat bermotif sulam nilainya 150,000 yuan, stocking hitam premium French Shijia nilainya 4,000 yuan, kulit anak sapi pesanan tangan sepatu hak tinggi nilainya 70,000 yuan, bahkan bahan kainnya jelas terlihat wanita ini siapa sebenarnya, perhiasan dan bajunya setara harga satu rumah di kota Kabupaten Bapa Lin. Ini koleksi terbaik yang kusimpan khusus untuk istana dinasti Qing. Kaisar sendiri pernah memakai mangkuk ini untuk ulang tahun ke-80. Beliau hadiah ini akan memperkuat nama keluarga Lin di dunia barang antik. Hadiah. Bagi orang lain sangat mahal. Tapi bagi keluarga Lin, harga pasti 100,000. Jingde, Chen modern kerajinan tua buatan pabrik hanya bernilai 10 yuan. Bayar pakai kartu. Tunggu dulu. Bos Lin beli sampah seharga 100,000 untuk dijadikan hadiah ulang tahun. Gengsi keluarga Lin bukannya itu terlalu murah. Amat. Ku bilang mangkuk ini sampah. Jiran, itu produk cacat dari pabrikmu. Paling mahal 10 yuan. Brengsek! Kau merusak reputasiku! Kurasa kau ingin mati satpam! Pengemis ini buang dia keluar! Tunggu bos Wang. Kenapa kau terburu-buru mengusir orang ini? Apa karena di sini satpamnya terlalu hebat? Atau kau punya maksud tersembunyi? Direktur Lin bercanda. Saya olah Wang sudah 20 tahun di jalan antik. Selalu jujur dalam bisnis mana mungkin. Ngomong siapa? Sufan. Belum pernah dengar. Di dunia barang antik punya garis guru terkenal. Saya, Wang, bisa hafal semua. Berguru kepada master siapa? Tidak berguru. Autodidact. Autodidak. Coba dengarkan. Bulin, ini jelas orang liar tanpa tata krama. Mungkin karena Bulin cantik, dia sengaja bicara sembarangan. Ini hidup mengandalkan Bulin. Tuan Su, Anda bilang ini palsu, tunjukkanlah bukti yang meyakinkan. Keluarga Lin tidak suka omong kosong. Keramik khusus Kekaisaran Qing. Tanah liatnya dimurnikan berulang kali hingga halus dan putih bersih. Tapi milik Bulin ini, Warna dasarnya gelap kehitaman, glasirnya punya cahaya mati. Akibat korosi asam kuat, modern. Saat diraba, bahkan terasa tekstur kasar khas.
Bos Huang, jelaskan. Dua GE ini penilaian barang antik kan subjektif banget. Yang jelas-jelas cuma ngomong sembarangan. Sudah, berhenti mengarang. Ini cuma mangkuk keramik tua buatan dari Indo Odo. Harganya cuma 9,9 gratis ongkir. Kau bahkan segel baja anti palsu di bawahnya masih belum rapi. Hubungi divisi hukum dan akuisisi dalam 10 menit. Saya harus melihat kontrak pengalihan kepemilikan toko Zhenbao. So Bos Huang isi dengan tangan kosong. Selesai. Sedang Turi, saya salah. Saya sesaat tidak sadar. Saya mohon kesediaanlah saya. Jangan ambil alih tokoku. Sisa hidupku bergantung pada toko ini. Waktu 10 menit sudah habis. Bawa barang yang tak berguna. Rizka, ulang tahun kakek besok. Sekarang mau cari lagi. Di mana barang asli yang bersih? Bapak Lin lihat ini. Kemasannya kurang bagus, tapi pasti asli. Ini keramik Qianlong asli. Jarisnya begitu lincah. Pola sulurnya sangat indah. Bapak Su Anda sebut harganya. Berapa kalau 60.000? Bos, aku ada menghina selera saya atau menghina kekuatan finansial keluarga. Mangkuk ini harga pasaran minimal 80.000. Pembayaran WeChat masuk kosong, pembayaran WeChat masuk 60.000 yuan. Sisi Mbak, cukup untuk melunasi semua utang rentenir keluarga. Tuan Su, ini nomor pribadi saya. Keluarga Lin sudah bertahun-tahun membeli barang antik kelas atas. Asalkan asli harganya terserah Anda. Bekerja untuk saya, Lin Qingqing di Kota A, tak ada yang berani memperlakukanmu dengan buruk. Bos kentik yang galak. Lumayan menarik. Tokonya sekarang milik keluarga Lin Kak Wang. Barang ini baru dibeli dari petani di desa barang biasa mau diapakan, buang saja. Kalau dia bereaksi, itu bukan orang sukanya. Ini ada energi spiritual. Jerawat Tongku, era Suande, dinasti Ming di memancing 4 musim untuk istana kekaisaran. Asli energi spiritual, di dalamnya sangat kuat. Nilainya 500.000 yuan. 500.000? Senang cinta tadi juga ada. Benda ini harus didapatkan. Jual saja dengan harga murah. Lima saja sudah kesal takwa. Waktu terima barang ini, si penjara makam itu bahkan sudah bersumpah. Dia bilang pasti, ada satu dari dalam makam besar. Barang perunggu berharga rasa bodoh. Kalau memang barang berharga, mungkin dijual 20.000 satu keranjang. Bos. Beberapa pecahan keramik ini kelihatannya cukup tua. Kandang bebek, saya lagi butuh tempat minum. Kasih harganya, saya bawa pulang. Lengsek. Kalau bukan kau, Aku takkan diusir keluarga Lin hari ini masih mau beli barangku. Lebih baik ku hancurkan untuk anjing. Kamu juga jangan harap dapat sepotong barang keramik Kak Wang. hutang kita ke supplier. Pelunasan akhir 20.000 jatuh tempo hari ini. Kalau tidak dibayar lagi, mereka bakal mematahkan kaki kita. Bagus. Bos Wang punya nyali. Kalau gitu, simpan saja keranjang. Rongsokan ini jadi pusaka turun-temurun saja. Lagi pula, toko antik sebelah banyak sekali. Tunggu 20.000. Ambil barangnya, cepat pergi. Terima. Tunggu niang-niang, habiskan energi spiritual di dalamnya. Kalau Gucci cukup beli 500.000 ini kita jual lagi ke Lin Qingqing. Sen, cepat ke alis kabupaten. Ibumu di jalan didorong orang sampai jatuh muntah banyak darah. Kata dokter sudah sekarat. Habis. Bu! Sultan. Waduh, nenek tua bangkai yang terbaring ini. Kau bau tai ayam. Ternyata ibumu. Wang Yuzhen, ngapain kau di sini? Ibu saya kenapa? Kenapa? Nenek tua ini jalannya nggak lihat-lihat hampir nabrak anak lelaki berharga di kandunganku. Kalau sampai ada apa-apa dengan sehelai rambutnya jual seluruh keluargamu pun nggak bisa ganti rugi. Aku cuma memaki dia sedikit. Dia sendiri langsung kejang-kejang jatuh. Kata dokter, stroke mendadak. Sekalipun selamat juga. Cuma jadi orang tak mandiri lumpuh. Tak berguna. Si orang miskin memang hina. Kau cari gara-gara sampai ke aku. Dulu kau anggap aku miskin, lalu kau buat ikut anak orang kaya. Aku tak salahkan kau. Tapi ibuku kerja keras sepanjang hidupnya. Bahkan tak pernah marah pada orang. Kau buat dia marah sampai stroke. Kau masih manusia tidak? Supan, jangan berteriak-teriak di sini. Di kota besar kau kerja bagai kerbau kuda 3 tahun dompetmu 1.000 rupiah pun gak ada. Kan? Martabat bukan didapat dari teriakanmu, tapi dari ini. Biaya rawat inap sehari di sini setara gaji 3 bulanmu. Kamu sanggup bayar? Hah? Uang sebanyak ini cukup bongkar mulutmu. Kau berikan. Dan you buat jaga Jas. Katanya kamu pulang kampung cuma kasih makan ayam.
Keadaan bisa berubah. Total wang Yuzen kau kira seumur hidupku cuma boneka tanah yang bisa kau injak. Kapan tadi? Saya cuma bercanda saja. Sebenarnya kamu selalu di hati saya. Gawang Fushuai selemah itu, mana bisa menandingi kejantananmu. Sekarang kamu sudah sukses masih butuh pacar. Cih, anjing peliharaan tetap. Anjing peliharaan, sudah kaya pun takkan berubah sifat hina. Cukup ke? Merajik sedikit uangmu. Pasti jadi milik gua semua. Pegel. Sufat. Tak berani-beraninya kau melakukan saya begitu. Tunggulah, gua tidak akan lupa ini. Keluarga kau cukup gerakan jari bisa menghabisi. Yang mulia, energi spiritual yang berserakan itu sudah kutemukan, kuharap. Selamatkan ibuku. Janjiku tak pernah kuingkari. Yang mulia, ekor yang mulia. Ibu. Tubuh manusia terlalu lemah. Tak bisa menahan energi spiritual yang terlalu kuat. Kini, aku hanya punya 2 ekor. Hanya bisa membuatnya tetap sadar. Tulang patah disambung kembali supaya dia pulih total, bisa berdiri dan berjalan. Mami, yang perlu dilakukan? Bantu aku menumbuhkan ekor ketiga. Nanti, aku bisa pakai darah jantung ekor 9 itu. Untuk hidupkan yang mati, sembuhkan tulang dan daging. Sudah, aku pergi. Xiaofen, ibu, ini di mana? Ibu-ibu, sudah tidak apa-apa. Kita di rumah sakit. Kata dokter, kamu sudah sembuh total. Pak Lin Gucci ini untuk Kaisar Ming. Ming Kaisar Ming. Orang udah sekarang. Segala macam pitchfork wani dikirim ke istana. Kau fu. Lin Qing keluarga. Lin kalian setidaknya di kota A separuh peta dunia barang antik. Lomba barang antik tahun lalu. Kami sekeluarga Gau ceroboh kalah 1 langkah. Meski ingin cari orang untuk gengsi, tidak perlu. Cari orang seperti pengantar mat. Siang kamu kan gak tahu. Dia dulu bayar biaya rumah sakit saja. Tak mampu. Bisa jadi teko ini hasil curian dari kuburan barang palsu. Sengaja datang menipu uang. Bos Wing Gau Fushuai. Keluarga Lin mau terima barang apa? Mau pakai siapa? Bukan urusanmu. Si pecundang sok ngatur. Kalau keluarga Gau lagi cari masalah acara apresiasi. Barang antik seminggu lagi. Keluarga Lin siap kapan saja. Seminggu lagi. Hari ini aku bongkar wajah asli penipu ini yang asli Gucci memancing. 4. Musim era Xuan. Sudah lama saat Li Ziqiang masuk ibu kota. Sudah hancur. Berkeping-keping. Di pasaran semuanya replika. Pertengahan dinasti Qing. Paling harganya 30 yuan. Lin Qing. Ingat kau pun berhubung malam yungan. Singkepu yang diinstruksikan gerongkel. Kau ditipu si taufan ini. Hahaha, Direktur Gao, katanya kau punya mata sejak usia 5 tahun bisa menembus Giok Han dan Batachin. Tapi setelah bertemu hari ini, reputasi keluarga Gao ternyata cuma gembar-gembor buzzer, bayaran mas ganteng. Apa katamu? Kutebut teko ini asli. Kalau asli dan harganya kurang dari 500.000, Bos Lin saja takkan beri kau hak sentuh asli. Bagus. Dasar anak kecil. Ikut aturan taruhan hidup mati. Barang antik. Kalau asli aku bayar 1 juta untuk menghancurkanmu. Kamu palsu dengan pisau ini. Ku cepat ketua matamu di tempat lagi taruhan. Selesai. Sufat. Jangan main-main. Kau Fulf dari kecil hidup di dunia barang antik. Di balik keluarga kau, ada orang seumur hidupnya tak pernah salah nilai. Monster tua kau tiada. Jangan emosi. Mau hancurkan hidupmu? Apakah sudah hancur? Direktur Lin percaya pada naluriku. Semua rezeki takkan kalah. Cukup berpura-pura. Direktur Lin, ada yang baru kapok setelah terlambat. Merasa dirinya tokoh utama dalam drama pendek. Kalau takdirnya bukan begitu. Harus patra jadi orang buta. Lin Qing. Peduli banget ya sama si anak muda ini. Apa jangan-jangan dia itu yang kau rawat di ranjangmu? Itu anjing serigala kesayanganmu. Kau, jangan banyak bicara. Rahasia botol pansing 4 musim rahasianya ada pada kata memancing. Bawakan 2 kendi air. Sapu air. Cuma Aki. Nanti kulihat kau mencontel matanya.
Ini apa yang terjadi? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ini pasti trik sulap. Semuanya lapan kimia di dalamnya. Yes, ribuan tahun lalu. FAG ribuan tahun lalu. PAIJ ribuan tahun lalu. PAIJ leluhur dari biji berbeda. Leluhur pakai biji berbeda. Tanah liat ungu sensitif suhu teknik penyambung. Di matamu, Pagau malah jadi bahan kimia. Okey, memahami 4 musim ini. Alunan 4 musim terangkum dalam satu poci dalam ronde ini. Siapa yang keliru? Luar biasa kebijaksanaan nenek moyang. Astaga, Sufan. Kau ni genius. Kau bisa? Si sampah Sufan ni mana mungkin paham semua ini? Direktur jauh awang 1 juta itu transfer sekarang. Soal aturan taruhannya, mau kamu sendiri yang lakukan? Atau kau bantu? Tidak mungkin. Ini pasti untung-untungan belaka. Sayang dulu Sufani itu bahkan mengantar makanan saja tak becus. Sampai mana mungkin dia bisa menilai barang antik? Aku tidak terima. Skuter tak ada yang boleh menginjak-injak keluarga kau orang dan ini kau cuma beruntung. Dan Lafaz, gua kalah harus terima. Kalau kalah harus mengaku. Wang Yu ini lah yang dulu bahkan mau berselingkuh. Demi memaksakan diri mendekati ahli waris keluarga kolektor barang antik. Gelas dengan bantu. Ternyata cuma segini. Sufan, cepat bang, cepat Jumawa. Coba kartu ini isinya 1 juta passwordnya 68. Sufa, tadi kan kamu sombong. Berani main sama gue. Belum ada 3 ronde. Paga, lebih baik berhenti. Kamu takdirnya tidak akan menang dari aku. Sistem begini. Suami, jangan. Ini hadiah dari ibu mertuaku untuk pernikahan kami. Ini pusaka keluarga kau. 2014, generasi keluarga kau gelang jok jenis longsi. Golfer kamu memang gila ambil gelang ni. Anak muda. Tenaga spiritual jiwa di dalamnya sangat berlimpah. Cukup dengan menyerapnya di sini, langsung bisa tumbuhkan ekor ketiga. Lalu pakai darah hati ekor 9 sembuhkan ibumu sampai tuntas. Baik. Taruhan ini aku terima. Kakek kau bersahabat dengan keluarga Lin 4 Vas ini dari koleksi pribadi gudang keluarga Lin 4 Vas. 1 asli 3 tiruan berkualitas tinggi. Reswap 8 menit. Yang pertama temukan vas asli. Menang. 8 menit, Lin Qing Qing kau meremehkan darah keluarga. Kau barang kelas kacangan begini. Aku cuma butuh semenit buat tahu asli palsunya. Siapa yang mau duluan? Biar Tuan Su pilih duluan. Barusan dia cuma dapat keberuntungan menang 1 ronde. Sebagai keturunan utama keluarga kau, sudah seharusnya aku mengalah pada orang awam. Kalau bos kau memang lagi ingin dihajar, saya tidak akan menolaknya. Tiruan tinggi jingga jen vas biru putih hasil bakar microwave kerajinan modern nilai 20 yuan kiln resmi Kaisar Kangxi. Cingpas Shangping biru putih bermotif teratai mencalat asli nilai 10 juta. Saya pilih yang ketiga. Sufan, yakin. Waktunya cuma 8 menit. Jangan gegabah periksa lagi baik-baik. Sufan, kau kira ini main-main? Cuma biar soal waktu bisa mengungguli gua. Sengaja menunjuk sembarangan. Sufan, sok jago. Ada akibatnya. Kali ini kau tamat. Sok jago atau beneran jago? Nanti hasilnya yang mengajarimu. Baik! Hari ini gua buat kau, si orang kampungan ini. Lihat sendiri, seperti apa profesional beneran itu. Selesai. Nomor 1, barang asli. Dinasti Qing yang asli. Karena semua sudah memilih, saya umumkan jawabannya. Di ronde ini, yang kau Sufan menang. Sufan, yang kamu pilih itu tiruan berkualitas rendah. Tidak mungkin. Kau kampungan. Salah lihat kan? Kawal jangan lancang di depanku. Suju, mau ku pentilkan matamu.
Yang tak pernah salah. Itu menunjukkan ini pasti tembikar resmi di dinasti Qin. Masalahnya di mana? Direktur Lin. Yang dipilih, Gao Fushuai, fast. Nomor 1 itu pasti bermasalah besar. Susban Sufan ini adalah koleksi pribadi kakek saya. Catatan induknya pasti benar. Ronde ini memang kamu yang kalah. Hah? Tak sanggup kalah. Jangan bertaruh. Si manis tukang ingkar janji. Sungguh memuakkan. Bos Lin, Anda lihat sendiri. False. Ini kilau glasirnya. Terlalu menyilaukan pola. Retaknya tidak terkesan antik. Ini disebut cahaya palsu. Ini jelas kerajinan modern. Bagaimana mungkin? Tanah dasarnya memang ada jejak pembaruan. Hack! Apa? Enam apa? Cincin, ada masalah besar. Fas di gudang saya itu pas dinasti Qing asli itu kemarin diambil dinas kebudayaan untuk dipamerkan. Yang di lemari pajangan rumah tua semuanya adalah tiruan berkualitas tinggi. Jangan kamu main-main itu. Mustahil. Tiruan-tiruan itu dibuat guru Master Bai sendiri yang membuatnya terlihat tua lalu dikirim ke keluarga Lin. Nomor 1. Tiruan nomor 3 pasti juga tiruan. Yang dipilih. Kau Fu, memang tiruan. Pak Gao, sudah kukatakan soal kesombongan atau kepercayaan diri, kenyataan akan memberimu pelajaran omong kosong. Pilihanku yang palsu. Barang rongsokan nomor 3 pilihanmu justru lebih palsu. Garisnya kaku, warnanya kusam. Kalau ini asli, akan kumakan di sini. Memang, tampilan luarnya baru dibuat 3 hari lalu. Tiruan kesamurahan. Tapi isinya 3. Di dunia antik ada rahasia yang beredar artefak berlapis. Aku faham. Tipu daya yang licik. Bos ini berbanyak tiruan. Keahlian Tuan Su. Tandas jadi ahli penilai nomor 1 di kota A. Saya umumkan pemenangnya, Sufan. Aman. Dengan ini, sang permaisuri akan punya 3 ekor. Ibu saya akan selamat. Dasarlah bukannya. Katanya dia cuma tukang ayam cupu, nggak ngerti barang antik. Jelaskan padaku. Aku nggak tahu. Semua filmnya sama Lin Qingqing sudah kau buat duluan. Keluarga Lin sengaja bikin jebakan menjebak keluarga kau. Kau Fushuai keluarga Lin, kau mungkin lakukan ini. Cara-cara hina. Direktur Gao menang 2 ronde. Kalau kau tidak terima, kita tambah 1 ronde terakhir. Berani? Hei, kita taruh di ronde terakhir. Saya pertaruhkan semua kehormatan kau di kota A. Semua kehormatan itu. Direktur kau, kenapa kau cuma bawa gelar kosong tak bernilai untuk ditaruhkan? Ini kunci villa kekaisaran nomor 1. Gunung Ungu, kota A. Kunci villa kaisar. Nilai hak miliknya tepat 1 miliar. Sayang, kalau kau menang, ini jadi milikmu. Suamiku, kau gila. Villa itu kan kau janji akan dialihkan namanya untukku. Kau tidak boleh aset keluarga kita berikan semua ke si pecundang ini. Mam, kau kira aku bukan kalah dari orang jalanan? Bila 100 juta. Bagus, aku terima. Tapi kalau kau kalah, kau bukan cuma harus cungkil matamu pakai pisau ini, tapi juga harus berlutut di bawah kakiku di depan semua media kota mengakui kau sampah. Gao Fushuai, jangan keterlaluan. Santai saja, Pak Lin. Ada anjing yang mau ngasih villa, sudah pasti saya terima kantor peninggalan budaya. Baru saja menyita sebuah kasus pencurian makam besar. Di dalamnya, disita sepotong jio kuno bermotif naga berusia ribuan tahun. Keluarga kau sudah menggunakan koneksi benda itu sebagai soal tambahan dikirim ke lokasi. Siapa yang bisa menyebutkan tahun pembuatan dan perkiraan harga, pastinya dialah pemenangnya dengan link mau ini. Benda antik jenis apapun di hadapanku, takkan ada rahasianya. Siok kuno, dinasti, Han bermotif naga. Perkiraan harga resmi kantor peninggalan budaya. Tepat 20 juta Sufan. Kau pasti tak pernah menyangka penasihat utama kantor purbakala itu adalah master gue sendiri, Master Pai. Seluk-beluk Tio ini, gue sudah hafal luar dalam. Kau mau lawan gue pakai apa? Toh. Hebat banget, sayang. Beberapa orang sekarang juga berlutut sujud. Mungkin sayangku masih kasih kau mata buat mengemis. Direktur Gao mimpi pun harus lihat waktu. Ni Gao siang-siang nggak lucu. Dikasih hati, malah minta jantung. Nanti gua rusak matamu. Biar lihat kau masih bisa apa. Mau saingan sama gue buat Lin Qingqing. Jawab Afghanistan baru diproses asam kuat efek tua palsu modern cuma 20 yuan. Astaga. Harga 20 juta. Dari kau Fushuai 20 juta harga nasional dinasti Han. Ternyata cuma barang palsu 20 yuan. Kau diam? Si kampungan dia masih jadi belong ya. Cukup. Sufan, sadar atau tidak,
Dia sekarang orang yang aku lindungi. Jadi siapa berani sentuh dia, berarti melawan aku seluruh grup Lin berperang. Nyonya Demi, seorang pria tak berarti perang kota dengan keluarga kau. Jangan-jangan dia pacar dirancangmu, kekasih gelapmu. Wah, pantas saja. Aku heran kok Sufan bisa bayar biaya pengobatan 60.000. Ternyata jual tubuh nempel sama Nyonya Lin si wanita kayak ini. Wang Luzi, di tempat keluarga Lin kau menghina aku. Saya tidak satu mus telefon. Aku habis keluarga Wangmu di kota A sampai tak bersisa. Lin Qing, aturan tetap aturan. Dia kalah dalam pertandingan merusak nama baik keluarga. Lin, kalau kau nekat lindungi dia, boleh. Kau Presiden Grup Lin yang terpandang gantikan dia, berlututlah di depanku dan benturkan kepala 3 kali. Maka urusan ini selesai. Hahaha, ternyata Tuan Lin tidak sanggup. Rupanya cintamu sangat munafik. Nak tak mau berlutut, maka matanya hari ini ku cabut. Ya, Jenny Selingkah. Keluarga Lin boleh biarkan dia hancur. Wang. Cincin, urusan pria tak perlu wanita berlutut untuk atasi. Sufan kau. Aja hodat masih main drama romantis. Coba jelaskan sejarah giok ini. Sejarah? Giok ni tak ada sejarahnya. Kerana palsu om. Kosong. Ini barang sitaan dinas purbakala Master Bai. Guru saya yang memverifikasinya sendiri, Jiok Cakram, naga dinasti Han Demi. Ingkar janji kau fitnah dinas purbakala. Jiok Han asli itu dari bahan Jiok tua. Hotan sentuhannya lembut dan halus. Tapi yang di tangan Pak Gau bahannya kasar bertekstur sangat berbutir. Jelas-jelas baru ditambang belakangan ini Jiok baru Afghanistan. Rabaannya subjektif bukan bukti yang kuat. Jiok asli kepadatannya tinggi, tetesan air akan membulat utuh pada barang palsu. Tetesan air mudah tergelincir pada sebut. Kamu. Kamu pakai batu penyerap air di tangan dan mengakali cinggong ini. Tak ada bukti kuat langsung. Job ini tetap harta nasional 20 juta. Pak Gau, Anda minta bukti kuat langsung. Baik. Aku beri. Tak. Selesai. Sufan? Itu milik dinas purbakala. Merusak peninggalan bersejarah negara. Sufan, dasar tidak terima kalah. Kau sudah gila. Sekarang gua masukkan kau ke penjara, ayo. Cabut matanya untuk gua. Jitu giok ka. Lebar mata anjing mulia baik-baik. Sisok piring ini di lubang tengahnya ada bekas bor spiral yang sangat jelas. Ini ciri khas dari bor intan listrik modern jejak, khususnya leluhur Han keluargamu 1000 tahun lalu. Orang kuno pada masa dinasti Han pakai bor listrik mencuri makam. Di Rupture Gao. Masih ada apa lagi yang mau kau sangkalkan? Iya, CCTV. Betul, CCTV merekam. Terus, pasti dia tadi main tipu mata diam-diam mengganti Jiok asli Lin Qing. Putar rekamannya, kalau terekam dia menggantinya. Habis sudah dia. Okey, Tuan Gao. Kalau di rekaman aku tidak menggan. Mobil ini Rolls Royce edisi terbatas global jadi milikmu, putar. Dapat basah. Tertangkap basah. Sufan, dasar pencuri licik. Mati kau. Sama riwayatmu. Pencuri! Dasar anjing brengsek pelik! Sudah terekam kamera, jelas sekali. Masih mau cari alasan. Hari ini nggak ada yang nyelamatin kamu. Dua mata sialan ini. Sufan, gayamu meronta-ronta kayak mau mati. Si proses saya yang berguling di lumpur aji kurengan. Nggak mungkin. Sufan pasti nggak bakal harus macam ini. Kau video AI super realistis, teknik ganti video, pemalsuan modern, nilainya 10 yuan. Cing, mundur. Kenapa kau suka main teknologi? Maka hari ini, gua akan kasih dia pelajaran tentang apa itu menuai, apa yang ditanam. Gua mati aja, masih juga belajar. Kau buka lebar-lebar mata anjingmu dan lihat baik-baik. Dalam rekaman ini, aku tangan yang sedang menukar barang ini kau punya 6 jari.
Video AI palsu. Tingkat kekayaan tinggi. Kamu retas CCTV tokoku. Pakai video palsu menjebak Sufan. Itu cuma ghosting. Ini adalah karena kualitas CCTV jelek. Bayangan ganda. Itu bukti apa? Wah, adik kecil biasa lumayan menarik. Sayangnya palsu itu barang palsu. Anak muda, Tengku kurniakan mantra pengembalian ini padamu. Hancurkanlah kekuatan jahat ini. Mantra pengembalian aktifkan. Sanbinya sudah kuselesaikan. Semua ada di bawah kendali gua. Kau fusyai. Habis? Belum. Habis. Tuan muda keluarga kau yang terhormat. Kalau menaksir barang antik dari orang lain, masa menggunakan cara hina? Begini ya? Tidak tahu malu. Nama baik keluarga kau. Sudah dia nodai semua. Director Gao. Bigbox senilai 1 miliar, mobil sport senilai puluhan juta, dan gelang pusaka keluarga Gao akan saya terima. Nah, sekarang waktunya penuhi kontrak taruhan Dan cabut kukumu sendiri. Ini mesti berkeluarga sih. Kamu Wang Yi, yang sama jingan. Apa yang jamin padaku Sufan cuma sampai yang tak tahu apa-apa. Kau dan Sufan bersekongkol. Kau atur jebakan untuk gua. Mau menghancurkan harta gua. Harta keluarga, iya kan? Katakan. Yang Ferdinand, kau brengsek. Lepaskan aku. Kau sendiri tidak becus kalah dari Sufan. Kenapa pukul gua? Keluarga kau punya orang sampah seperti kau baru sialan sekali. Lepaskan gua. Habis. Wang Yujiman pun dari Bapak hidup pun dari Bapak masih berani membantah. Pergi dari sini. Perutku, anak, suamiku. Perutku sakit sekali. Jangan pura-pura. Setiap kali minta tas atau mobil selalu pakai cara ini. Kau anggap gua bodoh. Aku berdarah. Sufan, tolong aku. Anak kita. Wang Luji. Inilah kamu cinta pada yang kaya, benci pada yang miskin, selingkuh demi masuk keluarga elit, kemewahan hasil pertukaran perbuatan sendiri, tanggung sendiri. Ven Eng Ching Ching. Keluarga kau belum runtuh. Tunggulah nasib buruk dariku. Seminggu lagi acara penting penilaian barang antik. Akan kupastikan mati tragis tanpa bisa digugurkan. Sufan, barusan. Terima kasih kalau bukan karenamu keluarga Lin. Hari ini sudah hancur reputasinya. Tidak usah berterima kasih. Pak pakai uangnya Tuan Gao cuma manfaatkan fasilitas orang. Ngomong-ngomong acara yang kamu sebut tadi, acara apresiasi barang antik. Itu ajang tahunan di Kuta Ah bagi 4 keluarga besar barang antik ajang persaingan. Sesungguhnya tiap musim yang kalah harus menyerahkan setengah pangsa pasarnya. Tahun ini tuan rumahnya keluarga Lin. Nanti kamu mau datang bantu aku. Direktur Lin sendiri yang minta aku. Jangan panggil aku Direktur Lin lagi. Panggil aku sayang setelah operasi L. Sufan ibumu entah dengar dari mana biaya pengobatannya terlalu mahal. Mati-matian menolak pengobatan. Saat perawat lengah, dia cabut sendiri jarum infusnya. Naik taksi, pulang ke desa, ke rumah lamanya. Cepat pulang, lihat keadaannya. Apa? Ibu! Selesai. Ibu! Baru sembuh dari stroke. Dua bilang tidak boleh turun dari ranjang. Tuan apa pulang ke tempat jelek ini. Xiaofan,
Jangan bohongi ibu. Ibu Wang tetangga sudah kasih tahu. ICU gawat darurat. Sehari butuh ribuan besar. Kamu baru pulang dari kota besar. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Jujurlah sama ibu. Apa kamu sampai meminjam pinjaman online terkutuk itu? Kita memang miskin, tapi jangan hilang harga diri. Jawaban kamu merampok bang. Bahwa anak ibu di kota besar belajar satu keahlian warisan, leluhur keahlian menilai barang antik hari ini di kota A, kerjasama dengan keluarga miliarder. Semua ini didapat secara sah dari kerja keras. Lihat di laut Ama di Gunung Unggu. Nanti beberapa hari lagi, setelah kau pulih total anak jemput ibu untuk hidup nyaman. Bagus. Anak ibu sudah sukses. Sayangnya, tubuh ibu kurang kuat. Sekarang, jalan saja susah hanya akan membebanimu. Ibu, jangan khawatir sama anak Ada. Ibu pasti akan seperti dulu berdiri tegak lagi. Ibu tunggu ya, anak ambilkan air hangat. Selesai. Yang mulia Kilai Jatnya sudah aku bawa. Tolong bantu aku selamatkan ibuku. Dewi, ekor ketigamu sudah ada. Nak janjiku sebagai Dewi tak pernah ingkar. Perhatikanlah, ini karunia dariku untukmu, anugerah keduamu. Kemampuan khususmu naik tingkat terbuka teknik kebangkitan semesta. Segala sesuatu hidup kembali. Dapat memperbaiki semua hal di dunia artefak dan barang antik yang rusak kembali ke keadaan terbaiknya. 6. Anak burung kecil, pergi selamatkan ibumu yang manusia itu. Aku akan bertapa untuk mencerna energi spiritual. Bu, minum air ini dulu. Airnya hangat begini. Seperti ada aliran listrik menusuk tulang. Cuma ibu gerakkan kaki. Lihat bisa berdiri tidak. Fan! Kakiku sudah pulih total. Bisa digerakkan lagi. Sakit pinggang lama, bekas kerja di ladang juga hilang. Ini sungguh mukjizat. Ya, bukan ku bilang orang baik selalu dilindungi Tuhan kasihan ibu. Sudah menderita jika menyembuhkan ibu bagus. Anak yang baik ibu, hari ini bahagia sekali. Langsung ke dapur. Ambil ayam peliharaanku, ayam kampung paling gemuk untuk disembelih masa pesta untuk anakku. Selesai. Syukur. Jawab. Piao Fu Shuai si brengsek itu. Entah dari mana dia dapatkan selembar jok piringan palsu. Menipu kantor purbakala. Akibatnya dunia produksi Master Bai sang legenda salah nilai. Reputasinya hancur sendiri. Dunia barang antik sekarang panik. Kalau kamu baru dapat barang berharga murah dan bisa temukan yang asli yaitu sepasang giok hebat Ki Utara kuno itu. Keluarga Lin di konferensi penaksir bisa hancurkan keluarga Gao. Ya. Dua jok utara Cimau dicari di mana harta negara yang mistis ini. Dua jok utara Ci. Anak muda. Setelah ekorku bertiga, ingatanku kembali terbuka sebagian. Benda yang memiliki hari ini justru sangat kukena. Kata suara dakwah yang cinta oleh Presiden Kesna. Ya mulia, jangan bilang harta ini lagi-lagi berhubungan denganmu. 1000 tahun lalu, aku terdampar di dunia manusia menyamar sebagai Feng Xiaolian, pernah dikasihi Kaisar Gawei. Dari Ciraja Lalim itu, untuk membuatku tersenyum merampas giok dari seluruh negeri menciptakan sepasang giok naga jubah matahari bulan bersinar untukku. Feng Xiaolian Gawei, Kaisar Turasie Qi Utara. Di masa perang, sepasang giok ini masuk ke tangan rakyat. Namun, karena giok ini pernah bersamaku selama puluhan tahun, siang dan malam, sehingga terkena sedikit aura, siluman asliku. Ku baru saja gunakan mantra pencari jiwa untuk merasakannya. Yang mulia, lihat cangkul untuk apa? Pemuda, jangan cari di luar. Yang kau idamkan, Lin Qingqing harta nasional Qi Utara yang tak ternilai, justru ada di tempatmu kini duduk. Di halaman ini terkubur sedalam 3 kaki. Pemuda, di halaman rumahmu, di bawah sini tersimpan harta karun. Termahal aura magisnya menyembur ke langit. Astaga, di pekarangan rumahku. Ketemu. Nilai ya, 50 juta yuan. 50 juta. Sekarang aku benar-benar akan melesat tajam.
Tuan, Sufan, yang membuat si brengsek dari keluarga kau itu menderita. Berat pemuda perantau yang pulang kampung. Sufan memberi salam pada kakek Lin, anak muda. Pengamatanmu tajam. Bagus tahu cara menyembunyikan kekurangan. Tapi hanya dengan ini, ingin meminang cucu perempuan Lin Chenghong. Kamu belum pantas. Kakek, ngomong apa? Aku dan Sufan hanya sekadar rekan kerja. Soal pantas tidaknya, kakek tunggu kakek lihat dulu yang didambakan keluarga. Lin, benda ini baru kita bicara. Selesai. Jual Chong Fui yang hilang 1000 tahun lalu. Harta nasional utama Ci Utara. Ingat. Sufan, kau benar-benar menemukannya. Dua permata Ci Utara yang sejati. Kau kait, Lin. Di lapak barang antik sebelah barang kecil yang kebetulan kutemukan sekarang. Lepas tu, pijakan saya ni cukup memenuhi syarat untuk menjadi cucu menantu kakek Lin. Hahaha, cukup. Bahkan lebih dari cukup. Saya mancing ini muda. Tak menyadari ini adalah naga sejati. Cing Cing. Calon suamimu ni kakek yang putuskan. Siapapun yang berani rebut Sufan darimu, saya si tua ini akan patahkan kakinya. Kakek! Kalau kakek bicara ngawur lagi, pakai grup miliaran besok kakek sendiri yang tanda. Sayang. Kakek ini sangat ingin menggendong cicip. Diam. Sudah. Aku sekarang punya 5 ekor. Layon Tingciuk ini, energinya sangat langsung membuatku tumbuh 2 ekor baru. Anakmu je. Kau telah melakukan dengan baik. Ini... Aku pun dapat memulihkan peninggalan bersejarah. Ini kemampuan baru yang kuberikan. Bernama semua kembali ke awal. Dengan kemampuan ini, bisa memperbaiki segala sesuatu yang rusak. Semua benda yang rusak. Berarti aku jadi tak terkalahkan. Sudah, aku ambil Gyoko kembali untuk serap energi spiritualnya. Sementara itu lebih baik kamu persiapkan untuk lelang penilaian barang antik. Wan Xiang Dichu. Barang antik rusak. Sejauh mas sekejap dikembalikan kondisi awal. Dengan kemampuan ini, semua barang cacat di dunia bagiku adalah mesin cetak wang semua. Cing Cing, kenapa lari tergesa-gesa? Ada apa? Zuba, jangan pergi dulu. Gao Hushua ada perkembangan. Dia gunakan semua koneksi keluarga Gao. Ia ancam di luar. Katanya, dalam beberapa hari di lelang barang antik, dia akan hancurkan reputasimu. Kau takkan bisa tinggalkan kota. Gao Fushuai cuma pecundang lama. Apa yang bisa dia lakukan? Mas Dubai memang karena salah nilai dan rusak matanya hingga hengkang dari dunia antik. Tapi kalau terkutuk keluarga Gao yang sebenarnya bukan dia. Melainkan mereka. Gao Tian. Ya Gao Tiande. Dia legenda di dunia penilaian barang antik, sosok legendaris yang sangat dihormati. Usianya sudah lebih dari 80 tahun. Kemampuan menilainya sangat tajam. Sepanjang hidupnya, ia telah menilai barang tak berhitung tidak pernah sekalipun salah menilai. Kalau Gao Fu benar-benar berhasil mengajak sesepuh ini keluar lagi. Kita hadapi saja apapun yang datang cincing. Kakek Lin baru saja menyatakan dukungannya. Sekarang lakukan sudah jadi pendukung keluarga Lin kalian. Masih takut sama kakek tua yang sudah hampir meninggal? Dasar kamu pandai merayu, tapi jangan sekali-kali, jangan lengah. Dewi Daji baru saja berhasil mencapai tingkat 5 dan memberiku kemampuan super untuk memperbaiki barang bersejarah. Kalau Gao Tian tidak takut reputasinya hancur di masa tuanya, lihat saja apakah kultivasinya puluhan tahun lebih kuat atau mata acaiku yang lebih unggul. Tenang saja, di lalang nanti aku tidak akan mempermalukanmu dan keluarga Lin. Aku percaya padamu. Mo, aku pulang. Aku ni kuat bisa memfitnah. Aku cuma keluar buat air. Masih setengah minta dari barang ini. Bukan aku yang menabraknya hingga pecah. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang nabrak? Aku lagi jalan di luar dengan tenang. Si nenek tua brengsek ini malah sengaja nabrak. Sampai barang berharga di tanganku jatuh dan pecah. Kalau hari ini kamu tidak bertanggung jawab, jangan harap ini selesai baik-baik. Pagi-pagi buta begini, berani bikin onar di halamanku. Kira di sini tidak ada laki-laki. Jadi kamu anak si wanita tua ini. Datangnya tepat waktu. Jika kamu merusak paspor selain warisan. Dinasti Qianlong, keluargaku. Nyawa ganti nyawa, utang bayar duit. Bayar ganti ruginya. Sufan, ibu bersumpah. Ibu benar-benar tidak menyentuhnya. Ibu jangan manikan aku di sini. Tidak akan jadi masalah. Pulang dari kota besar. Mungkin karena kabar aku dapat uang sampai ke desa. Dari lalat-lalat ini datang untuk cari masalah. Manisan juara di sini.
Kalau hari ini tidak keluar 500 juta, aku akan mati di halaman ini. Tidak akan pergi. Dia terlihat mudah dan asing, tanpa polos dan mudah ditipu hari ini. Pasti akan kutip dengan jumlah besar 500 juta. Berani sekali kau minta segitu. Pecahan kunci porselan biru putih, motif naga 5 cakar, kiung kekaisaran Ming Xuan de asli. Bisa diperbaiki, nilai jika utuh 20 miliar. Nilai pecahannya 50 juta. Ternyata asli. Kiung kekaisaran Ming Xuan de. Penipu yang cuma mau uang ini. Dia sendiri pasti nggak tahu ini barang berharga asli. Barang ini harus jadi milikku. Jangan sampai dia sadar. Ngapain lihat? Barangnya udah pecah. Aku bilang ini porselin kekaisaran. Dia berarti ya 500.000 kurang 1 rupiah pun boleh. Bagus. Karena kamu ngotot nilainya 500.000. Jangan diselesaikan diam-diam. Langsung laporkan ke polisi. Dia dinas perbakalan dan polisi yang akan periksa di sini. Kalau memang asli, Aku jual semua barangku untuk ganti rugi. Barang besar ini punyaku dibeli 50 yuan di lapak replika murahan ini. Kalau benar polisi datang, aku bisa masuk penjara bertahun-tahun. Cuma hal sepele ini ngapain lapor polisi? Semua gua waktu polisi. Aku cuma punya 500 yuan tunai mau. Ambil kantong keramik pecah ini dan pergi tidak mau. Sekarang saya telepon 100 guru pilih. Harta senilai 20 juta. Kalau diperbaiki dan dijual itu, uang yang tidak bisa dihasilkan orang biasa dalam beberapa generasi. 5, active roaming tukar 20 juta. Ini bukan sekadar tipu muslihat. Ini dewa kekayaannya. Hampir diku promo spesial terakhir. Anggap saja aku hari ini siap untukmu. 小贩赌500 yuan loh. Cuma untuk beli tumpukan genteng rusak. Bagaimana kalau kita laporkan ke polisi untuk minta uangnya kembali? tenang saja masukkan ke dalam perut anak ibu. Kapan pernah rugi? Segala sesuatu kembali ke asal. Bahkan bekas perbaikannya tidak terlihat sungguh. Melampaui kudrat. Sayang aku baru dapat barang baru sepasang barang langka. Tunggu di toko. Sekarang aku antarkan. Ini biru putih Xuan de. Mata Direktur Lin sungguh tajam. Derinkan resmi era Xuan de Ming olah naga berbuku luma yang standar. CV aslinya jelas, sempurna tak bercacat. Lansirnya menunjukkan ciri khas noda karat khas Sumani badannya hang. Lukisan nadanya kuat dan energi. Kasakah? Ini memang asli. Antara sangat baik. Ini benar-benar barang kelas koleksi musik. Langsung saja kasih harga sejak keluarga Lin kalian. Benda ni nilainya berapa? Kunci Xuan de kelas ini di pasaran sudah hampir punah kalau sampai dibawa ke lelang top internasional. Bisa terjual dengan harga fantastis 20 juta. 20 juta? Kali ini gua benar-benar bakal langsung melambung. Kunci ini grup lain nawarin 20 juta untuk dibeli putus mau dijual. Jual, pasti jual. Ketua Anda telah menerima 20 juta Q. 10 juta sudah didapat ditambah pemasukan sebelumnya. Sisa hidupku bahkan jika bergelimang uang takkan habis kupakai. Sultan, lelangnya besok akan segera dimulai. Di pihakmu persiapanmu bagaimana? Semua sudah siap. Kapan saja bisa kita akhiri? Ada kabar buruk. Dari keluarga Gao, ada kabar pasti. Sesepuh tua mereka, Gao Tiande, dipastikan akan hadir sendiri di lelang besok. Si rasa sesat menilai barang antik itu seru. Aku malah khawatir dia tidak datang. Kau benar-benar tidak takut. Takut apa? Sepasang mata saya ni sejak pertama kali terjun. Belum pernah menemui lawan yang sebenarnya Gao Tiande. Besok di hadapan seluruh kota I akan kubongkar topeng maestromu. Akan kulihat apakah pengalaman mumpunimu atau mata tajamku yang lebih jago. Katanya, penampilan memang penting. Selera kakek Lin memang tepat. Saat kau pakai jas, kau tampak gagah dan tampan. Minggir! Gua kuat! Tidak kau lihat kakek gua sudah datang? Kakek Pat. Siapa yang menggunakan sihir jahat hingga Yuchen keguguran. Sampai sekarang masih di rumah sakit terbaring. Anda Sufai. Saya Sufai. Memberi hormat pada kakek kau pemuda. Bisa mengalahkan Fu Shuai hingga memenangkan beberapa barangnya. Memang cerdik. Tapi dalam bisnis menilai harta karun, yang dibutuhkan adalah jeripaya, puluhan tahun jeripaya dan keahlian sejati. Bukan mencari jalan pintas kemenanganmu atasnya. Di mata saya, bukanlah sebuah prestasi benar. Kakek saya dulu di Museum Nasional sebagai penasihat ahli utama selama 30 tahun. Seumur hidup menangani banyak harta karun negara. Tak pernah sekalipun salah menilai Sufan. Kalau kau tahu diri cepat berlutut dan menyerah daripada nanti malu sendiri dan membuat keluarga Lin ikut malu. Kau Fu Shuai, ini acara 4 keluarga besar yang bagi dirancang di tuan rumah lelang dan penilaian harta karun. Tempat kita saling uji keahlian dan mengandalkan kemampuan masing-masing. Siapa ahli yang diundang keluarganya? Bukan tempatmu untuk menggonggong tahu diri. Ling Qing jaga dia. Sekarang juga percuma. Hari ini aku akan minta kakekku turun tangan membongkar habis-habisan anak ini.
akan kulihat orang yang dicari keluarga Lin ini orang amatir ini. Seberapa hebat anak muda? Kabarnya, kau dianggap sangat luar biasa. Konon kau punya mata ajaib yang tembus yang bisa lihat rahasia yang seumur hidup. Tidak terlihat oleh orang lain. Pujian yang mulia berlebihan hanya rezeki dari langit. Hanya sedikit lebih beruntung keberuntungan. Di dunia anti, kami tak percaya pada keberuntungan. Kalau kamu bisa melewati 3 tantangan yang saya berikan sendiri, saya kau tiada. Nyatakan mulai hari ini, pensiun dari dunia ini. Seumur hidup tak akan ikut campur lagi dalam urusan dunia anti manapun. Kakek benar. Siwa aneh ini benar-benar akan turun tangan sendiri. Sufan dengar. Kakekku akan main betulan. Kalau kau kalah. Sesuai aturan dunia ini, kau tak hanya harus memakai pisau untuk menghancurkan kedua matamu, tetapi juga di depan semua media kota. Berlutut di depan pintu keluarga kau. Sembah dan minta maaf. Kau berani terima? Tuan kau, Anda senior di dunia barang antik. Sebagai junior, saya harusnya hormati Anda. Tapi karena jujur, Anda sudah menutup jalan. Maka hari ini, saya patuhi sekali. Sufan, kau diam deh. Bukan pria kayak dia monster barang antik yang selamat dari abad lalu. Tenang, saya sudah hitung semuanya baik. 好，不然你服帅。Bawa barang untuk tantangan pertama para asisten. Sesembahkan harta karun negara pertama. Baik. Tantangan pertama ini menguji bidang barang antik kami. Paling bergantung pada dasar sejak kecil, yaitu keahlian inti menentukan periode era. Jika ada job ini, saya peroleh 30 tahun lalu dari seorang di barat laut pedagang gelap makam besar. Sampai sekarang sudah genap 30 tahun, saya telah minta pendapat dari para ahli ternama di seluruh negeri, tak seorang pun. Dan bisa menentukan dengan tepat era asalnya jinas di mana. Syufan kau kali ini, sialan. Ajangku sudah dekat kakekku teliti selama 30 tahun, tak berhasil pecahkan teka-teki mati. Ini kamu anak baru Yok, kuno tinggi pun belum pernah kau pegang beberapa butir, kan? Bisa tahu apa? Buat langsung sesepuh diperjuangkan mati-matian 30 tahun. Lumayan menarik. Tapi sayang, di depan mata rohaniku ini, di dunia ini tak dekat rahasia. Tuan kau yang terhormat, Anda mengeluarkan benda yang Anda sendiri teliti 30 tahun masalah yang tak bisa dipecahkan. Siapa pun dipakai untuk menguji seorang anak muda. Ini jelas tidak adil dan tidak adil. Daltian Dick, kau ini si tua sudah hidup separuh umur. Uji yang kau berikan memang agak terlalu sulit dan kejam. Acara penilaian harta karun 4 gelang besar. Sudah berisiko tinggi. Dia mahir sejati, tingkat tertinggi. Justru harusan orang lain tak tahu rahasianya. Memutuskan segalanya dengan satu langkah. Kenapa? Orang yang diundang keluarga Lin kali ini bahkan sedikit keberanian dan keteguhan pun tak punya. Tidak punya nyali dan jiwa sekalipun. Cuma bisa bersembunyi di balik perempuan. Waktu satu batang dupa. Bapak kau terlalu menganggap tinggi barang berhargamu ini. Lihat barang ini. Tidak perlu waktu selama itu. Selesai. Jika ada super motif panci dari perdagangan Han Barat, bahannya dari sisa biok kuno dinasti Shang. Sisa biok tua dari dinasti Shang lalu oleh pengrajin Han Yipahat ulang mencari. Biasa disebut biok lama karya baru asli, nilai 7 juta yuan. Wah, luar biasa. Pantas saja orang-orang tua ini meneliti selama 30 tahun. Lalu pasti pahatannya bergaya khas pertengahan Xi'an. Tapi warna dan kualitas batunya sendiri justru dari era Shang yang lebih tua. Ini contoh khas batu tua dipahat ulang. Kakek kau. Saya paham. Sufan. Sok, tahumu keterlaluan. Cuma beberapa detik bahkan tak kau sentuh. Melihat apa? Anak muda katakan cara jauh gini. Lagi lesti mana? Pahatan cikada jok ini, garisnya sederhana dan ringkas, kesan megah dan kuat. Ini contoh standar dari periode pertengahan Han Barat. Teknik pahatan 8 pisau Han. Kalau hanya lihat pahatannya, pasti dari Han Barat. Sudah pasti benar. Haha. Dulu, guru saya juga bilang dari Han Barat. Tapi ini, tak bisa jelaskan warna infiltrasinya. Tapi Pak Gao, sudah 30 tahun Bapak renungi masih tak paham. Karena Bapak tidak sadar batu jok ini bahannya sama sekali bukan dari tambang Han Barat, melainkan bahan tua dinasti Shang berusia ribuan tahun. Jok zaman Shang. Jok lama, buatan baru. Anggura, kau orang pertama dalam 30 tahun yang langsung menyebut jawaban yang benar. Bagus. Memang pantas jadi pilihan Lin Zhenghong sebagai calon menantu kau tiada ronde pertama. Kau kalah. Ini benar-benar mustahil. Pemuda memang ada sedikit bakat. Tapi untuk ronde kedua ini tidak akan semudah itu. Kamu bisa lolos dengan mudah ronde kedua. Uji keahlian dasar menilai barang antik yaitu membedakan keaslian benda. Di nampan ini aku tidak minta kamu tentukan periodenya. Kamu hanya perlu jelaskan kepada semua orang apakah ini asli atau palsu. Benda ini bernama giok kuno Xuanming. Yang beberapa waktu lalu baru saya dapat dari kolektor luar negeri. Harta karun yang saya dapat Sufan. Kalau kamu memang punya kemampuan jelaskan dengan jelas soal ini. Tidak hanya ronde ini kamu menang. Giok kita perbaiki ini. Langsung puserahkan dengan sungguh-sungguh. Muda, dapatkan batu jok ini. Mengandung energi spiritual asal yang sangat dahsyat, sangat benar. Ini sangat penting untuk pemulihanku, sangat krusial.
Kau baru dengan segala cara dapatkan itu. Apa punya kerja? Nimpang Niang sudah memerintahkan Batu Giok ini. Hari ini, gua bahkan sebiji serbuk ia pun tak akan kutinggalkan untuk keluarga kau. Batu giok sambungan dewa dan iblis purba inti. Bagian dalamnya, terdapat dua pecahan giok kuno tinggi yang berbeda total, yang dilebur paksa menjadi satu asli. Bernilai 10 juta yuan. Batu giok, dewa iblis. Ternyata giok bisa dipakai begini. Dulu, aku dengan Ol Putih si tua bangga adu ilmu di puncak Cingkiu. Salah satu jurus, si tua itu pakai ilmu tertinggi, mencabut paksa sebagian besar kekuatan spiritual intiku. Nyegelnya di dalam batu khasar tempelan ini. Anak muda, ini sama sekali bukan giok kuno. Ini adalah nyawaku. Kenapa, Sofan? Adik menentukan periode dengan sombongnya. Sudah lama memandangnya, bahkan keaslian giok kuno ini saja tak bisa kau bedakan. Oke, jangan anggap dia hebat-hebat. Dia kan orang udik kulit. Mana mungkin dia pernah lihat giok kuno kelas wahid. Kerjanya aja malah kewalahan oleh aura giok ni sampai memang cuma sok mijak di sini. Kau Kushuai tutup mulut kotormu. Urusan keluarga Lin, bukan urusanmu sok mengatur. Siapa bilang kamu yang kami undang ketakutan setengah mati? Nah, tenang. Hari ini saya di sini mendukungmu. 4 keluarga besar. Ada yang bisa mengganggumu lihat apa? Katakan saja jujur padaku. Lin Lin Cheng Hong keluarga Lin di kota A juga termasuk keluarga terpandang ahli penilai yang kamu bayar melihat giok kuno Xuan Minggu. Diam 1000 bahasa. Begini tak kemampuan keluarga Lin? Hei hei. Sudah dapat kesimpulan? Tuan, karena Tuan begitu ingin menghadiahkan harta kau padaku, akan kukatakan terus terang giok ini adalah palsu. Omang, kosong! Giok ni kakek saya dapatkan dengan koneksi yang sangat besar, habiskan miliaran, baru dapatkan kembali sebagai barang langka. Tiada bandingnya. Semua alat uji menunjukkan bahannya berasal dari 1000 tahun lalu. Berani kau bilang ini palsu, anak muda. Bicara harus ada buktinya. Peraturan industri ada di sini. Modal mulut saja. Langsung bilang pak. Atas dasar apa? Hanya karena kau Tian dia punya sepasang mata buta yang tidak bisa menipu. Semua lihat ke sini. Pola sama ini. Kau lihat. Lewat alat. Menurutmu ini alami pula darah pada giok, kan? Bukan begitu. Tentu bukan. Perhatikan arah surat giok di kedua sisi. Sisi kiri pola spiral, ukiran mikro, sisi kanan motif naga kasar. Ini jelas 1000 tahun lalu ada yang pakai dua giok yang sangat beda. Bahkan asal tambangnya pun berbeda. Jikut no tinggi yang pecah dengan teknik rahasia yang hilang disambung paksa dilebur. Jadi satu, barang sambungan, giok sambungan di dunia anti apa dia yang palsu. Lalu aku ajari. Betul. Ini benar sambungan. Sini penyambungan ini sungguh sempurna bagai buatan dewa. Kalau bukan orang yang matanya sangat-sangat tajam, mustahil bisa Tentu saja. Ini kan hasil karya Master Body yang disatukan dengan ilmu sihir untuk memeterai daji alat ilmiah modern. Mana mungkin bisa membedakannya? Bagus. Sangat bagus. Anak muda, kau memang lebih dari yang kuduga lebih lihai. Habis. Tuan Gao, karena sudah saya jelaskan, maka sesuai aturan taruhan, giok kuno suami ini bisa kamu berikan sekarang. Sufan. Jangan sok jago tuh. Kakekku belum pakai separuh kemampuannya. Nanti buat kau mati tanpa tubuh utuh. Oh ya? Wah, aku malah semakin semangat. Cincin. Aku ke toilet dulu. Mencret. Sofan, hati-hati. Tunggu aku kembali. Sejak ribuan tahun. Bubaj. Akhirnya kau gagal mengurungku. Yang mulia kau sudah jadi 8 ekor. Kecil-kecil tinggal selangkah ke wujud 9 ekor yang sempurna. Nanti aku akan bawa kamu ke pusaka Cingkio agar jasadmu mencapai keluhuran sekarang. Sebagai hadiah aku berikan padamu teknik ilahi ketiga. Kau lama sekali perginya. Kau baik-baik saja. Baik-baik saja. Cuma sakit perut sedikit loh. Kirain kamu takut. Sampai sembunyi di WC. Kaki gemetaran gak berani keluar kau tiada. Sekarang kalau anak bau mau kosong di sini. Ronde ketiga ini, keluarga kau mau taruhan apa? Cepat mulai. Bangsat, keluarga lain tunggu saham keluarga kau buat makanan anjing.
Anak muda, untuk ronde terakhir, aku tidak mengujimu soal barang antik. Kalau barang antik bisa direkatkan atau dibungkus kulit palsu, itu cuma kebetulan kamu beruntung. Untuk ronde terakhir, aku mengujimu soal taruhan batu giok. Si monster tua ini saatnya bermain sungguhan. Sekali tebas miskin, sekali tebas kayak masuk pakai sepatu tua telanjang kaki dunia taruhan. Batu giok ini sangat bergantung pada pengalaman bertahun-tahun dan nasib yang tak pasti. Gao Ti Ingde dijuluki legenda taruhan batu giok Gao Yidao. Taruhan batu giok Gao Tiande ini ingin memojokkan Sufan hingga terjepit. 3 batu Myanmar ini, batu mentah dari tambang tua, adalah koleksi tersembunyi di gudangku. Hanya satu di antaranya, yang bila dibelah akan menghasilkan giok Imperial Green terbaik. Sufan, jika kamu bisa dalam waktu sebatang dupa menemukannya ronde ini, kau menang. Dunia judi batu giok butuh keringat dan kerja keras 30 tahun, bahkan pola ular di kulit batu saja tak bisa dibedakan. Sufan, kau si orang kampungan yang baru pulang dari desa, pernah lihat batu mentah seperti apa? Gao Tiande. Menggunakan judi batu untuk menguji pemuda awal 20-an tahun, wajah tuamu itu masih punya muka? Nilai harta dan judi batu pada dasarnya satu rumpun batu. Mentah saja tak bisa dibedakan. Pantaskah disebut ahli harta karun? Sufan. Lawan tak punya nyali sekarang, berlututlah dan akui kekalahan. Cukin matamu sendiri, aku biarkan kau hidup, Wan. Batu giok mentah biasa, isinya jenis dot kualitas rendah. Nilai $7 batu giok mentah biasa, isinya jenis nur biasa. Nilai 155 ringgit yuan. Batu mentah Lauking, Myanmar top, mengandung tepat 10 kilogram. Jenis kaca top giok faikui hijau kaisar, hijau penuh asli. Nilai 50 juta yuan sudah ini. Di dalamnya kaisar hijau. Kau bercanda? Sama sekali tidak disentuh, hanya dilihat sebentar, asal tunjuk saja. Kau merasa diri dewa. Anak muda. Judi batu giok bukan main-main. Kalau salah pilih matamu ini, tanah ini akan tertinggal di keluarga Lin. Kau yakin? Saya yakin. Singa kaisar hijau, penuh buka batu yang. Papa, kau memang ingin mati. Buka saja. Tunggu kakek. Saya punya usul lebih baik. Karena Tuan Susua Mata Dewanya sangat yakin bagaimana kalau hari ini biar saya, pewaris keluarga kau, yang membantunya langsung melakukan tebasan pertama. Bagaimana kalau hari ini biar saya, pewaris keluarga kau, yang membantunya langsung melakukan tebasan pertama, disetujui Fu Shuai. Sudah bergerak cepat. Sufan, sekalipun matamu hebat, hari ini aku langsung mengalahkanmu secara fisik. Batu putih biasa. Batu bekas dia oleh Sufan. Ini Imperial Green pilihanmu. Masa hebatmu? Cuma hiasan saja. Kau bisa, Sufan. Gao Ti Ingde seumur hidup tak pernah salah menilai. Ubah Anggri, yang baru keluar ini. Berani melawan keluarga kau. Kau kalah sapam. Kungkil matanya untukku. Sufan kau kalah. Kau Fu Shuai, kau yakin? Potongan sampah ini, batu yang tadi aku pilih. Selesai belum? Tentu aku yakin. Ribuan pasang mata menyaksikannya apa? Salah lihat, tidak mau akui. Mau ingkari taruhan keluarga gaoku? Hah? Kalau begitu, ku jawab. Aku tadi pilih batu mentah itu. Pakai kuku di sudut kiri bawah batu uat. Sebesar kuku, cekungan alami tuan muda gao. Dua belahan batu di tanganmu ini mulus dan rata seperti lap sepatu cekungan. Buatanku hilang kemana ini? Bukan, aku salah lihat ya. Mama ini memang dari sononya sudah begini. Apa aku yang salah lihat? Atau ada yang bercunda yang tak terima kekalahan. Saat mesin pemotong batu dihidupkan pada saat itu, Tupac sudah mengganti batu saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Beritahu aku, kakek. Jangan dengarkan dia. Dia cuma mengulur waktu. Saya maafkan orang yang jujur dan berintegritas. Mana mungkin saya melakukan perbuatan tidak seperti ini? Jelas dia sendiri salah menilai dan berulah di sini untuk mengingkari hutang. Kalau menurutmu, Sufan mengingkari hutang? Beranikkah kau minta keluarga Lin untuk langsung memutar rekaman langsung dari ruang lelang? Diputar ulang dengan kecepatan 0.5x. Nah, periksa. Ya sudah, periksa saja. Apa? Siapa sih pukul gitu? Lenceng! Tidak usah repot memutar rekaman dari belakang sudah malam begini. Jangan buang-buang. Kau fully kau. Kira aku teknik transformasi benar palsu yang baru ku pelajari ini cuma pajangan. Hari ini akan ku perlihatkan padamu. Tapi itu keajaiban sejati. Transformasi Dewa Iblis membalikan konsep, tukarkan untuk yang disaku dalam jas gaul waktu yang disembunyikan itu batu mentah giok hijau kaisar asli, dan dari sini 70 potongan sampah ini kisah kamu tukar konsepnya dalam sekejap. Palsu jadi asli jadi palsu. Kau full karena kau ngotot ini cuma marmer pecah tak bernilai. Beranikah kau biarkan aku di batu sampah ini memotongnya sekali lagi secara melintang potong? Kau potong seketul sekalipun tetap juga sampah untuk gosok sepatu. Kalau hari ini kau bisa memotong sampai keluar hijaunya, di tempat ini aku akan menelan mentah-mentah mesin potong batu ini.
James, kaca loker yang 10 kg. Hijau penuh. Ini masa hijau ni punya batu jam judi. Yang sesungguhnya itu kalahkan Khazar hijau penuh telah muncul. Supan kamu betul. Benar-benar enggak? Tidak mungkin. Ini mustahil. Aku jelas sudah menaruh yang asli di sakuku. Kenapa dia masih jadi asli? Aku gila. Aku benar-benar gila. Selesai. Aku sudah ambil yang asli. Aku sudah ambil yang asli. Dan simpan di saku sendiri. Maling teriak maling. Haris keluarga kau. Ternyata dilelang miliaran berani curang. Sungguh memalukan aib sampai ke leluhur. Pantas saja keluarga kau belakangan semakin merosot. Tidak perlu yang kompeten isinya cuma yang menjadi sampah rendah adalah kuasa. Yang menghancurkan nama baik keluargamu yang membuatnya tercoreng. Sejak awal bukan aku, Sufan. Melainkan kebusukanmu sendiri, ketamakan yang hina. Nama baik keluarga kau yang terjaga ratusan tahun. Semua hancur dalam semalam. Dalam semalam. Karena kecuranganmu. Leluhur kau hasil babak ketiga leluhur. Sekarang anda pasti sudah tidak keberatan lagi kan? Anak muda ronde ini. Kamu yang menang. My God! No! Saya tidak salah pilih. Kakek jangan tunduk pada orang kampung cupu yang hanya bisa urus ayam ini. Keluarga kau tidak keluarga miliarder. Keluar tempat keluarga kau. Diam! Martabak kau. Sudah, kau dengan cara kotor kecantikan hasil pertukaran curang. Kau menghancurkan sepenuhnya. Kau kalah dengan ikhlas. Mulai hari ini, kau hengkang dari kota A. Takkan lagi bermusuhan dengan Lee. Saya janji laugau kita. Sudah bertarung hampir seumur hidup sekarang. Sudah waktunya kamu beristirahat, betul? Sudah waktunya beristirahat. Mulai hari ini, posisi kau Fu Shuai sebagai penerus keluarga kau dicabut. Kau harus bunuh diri untuk introspeksi selamanya. Stop rising kau. Kau balangkai. Kau dewa keluar. Keluarga kau tidak perlu orang licik yang tidak berguna. Sufan. Simseng我 Gara-garamu, aku jadi tidak punya apa-apa. Aku akan membuatmu mati. Wakil komandan kau. Yang merugikanmu bukan aku. Kamu sendiri yang ayo. Bawa dia pergi serahkan ke polisi Sufan. Mau mati jadi hantu pun tak akan lepaskan kamu. Kamu tunggu aja. Selesai belum selesai? Benar akhirnya selesai Sufan hari ini. Sungguh terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, keluarga Lin mungkin sudah dikalahkan, keluarga kau ditindas habis-habis. Ngapain terima kasih? Cuma pakai modal si Gao Taisha. Semua pakai rezeki orang lain. Ini juga kewajiban saya. Tidak, kamu tidak paham. Lelang hari ini bagi keluarga Lin sangatlah penting. Bukan kerana dulu memilih percaya padaku. Aku takkan seperti sekarang, Sufan. Aku ingin bicara padamu. Katakan aku dengarkan. Sufan, aku suka padamu. Aku tahu. Mungkin aku bukan tipe gadis idealmu. Di bisnis aku terlalu tegas. Keseharianku terlalu sibuk. Aku juga kurang bisa merawat orang. Tapi perasaanku tulus. Cincin takku kamu. Kamu yang sedang malu sekarang. Jauh lebih menarik daripada saat jadi CEO berlian-lian. Jauh lebih cantik kamu. Apa yang kamu omongkan? Oh, Seliswa. Lincing,请aku juga siwes. Kalau begitu, kamu setuju? Setuju. Cincin. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, aku bakal selalu jaga kamu. Aku percaya kamu. Kalau gitu, kamu pulang cepat dan istirahat saja. Sampai jumpa besok. Rasanya dapat pengakuan cinta di jalanan.
lumayan enak juga. Kalian mau apa? Lepaskan gue! Tamat. Kau Fu Shuai, lelang miliaran baru saja selesai, kau pakai cara-cara bangsat seperti ini. Mau apa? Aku mau apa? Sofa? Kau bikin gue kehilangan status pewaris keluarga kau. Posisi itu telah membuat saya di depan semua tokoh kota A. Kehilangan muka menjadi seumur hidup terkurung renung pecundang. Kau pikir saya mau apa? Itu akibatmu sendiri. Kamu yang tukar batu. Kamu yang main curang dan tidak terima, kalah juga kamu kau Fu Shuai. Kekalahanmu hari ini mutlak. Bukan karena aku kokoh, tapi karena sifat asli keluarga kau. Sifat asli keluarga kau itu selokan kotor serakah. Ulangi lagi omong. Baik. Sulfur, kau berani. Tidak, Mai. Aku takkan bunuh kau. Terlalu di mana? Tamat. Kamu mau apa? Aku akan taruhan terakhir. Dua kunci ini. Satu asli, satu palsu. Kunci yang asli bisa membuka pintu legendaris milik klan rubah 9 ekor kuno perbendaharaan Gunung Cinkyu. Kunci perbendaharaan Cinkyu pemuda. Diego harus dapatkan kunci asli itu. Itu kusembunyikan 1000 tahun lalu tempat. Semua harta termasyhur dan sumber kekuatan magis asliku. Jika ku dapatkan, aku akan langsung pulih sepenuhnya. Harta karun Cinkyu kuncinya ternyata ada di tangan keluarga kau. Dua kunci, satu asli, satu palsu. Satu asli, satu palsu pilih. Kalau benar, ku bebaskan. Kau kunci aslinya juga jadi milikku. Kalau salah, nyawamu jadi milikku. Selesai. Dua kunci kuno ini, keluarga kau dapat dari mana? Hasil jerih payah 3 generasi di gudangnya. Penuh dengan harta karun langka, jumlahnya tak terhitung. Dua kunci ini dari kakekku. Kau tiada didapatkannya secara kebetulan sayangnya. Orang tua itu meneliti seumur hidupnya menyelidiki semua kitab kuno, tetap tidak bisa membedakan yang mana yang asli, mana yang palsu. Oh, jadi kau mau pakai ini untuk bertaruh nyawa denganku? Lagi pula, keluargaku sampai sekarang pun tidak tahu lokasi dari gudang harta Cinkyu. Yang legendaris itu mending dipakai untuk mencoba peruntungan. Kalau menang, nyawamu jadi milikku. Aku balas dendam Yuzen. Kalau kalah, kuncinya jadi milikmu. Keluarga kau juga takkan rugi secara nyata. Kau Fu Shuai, kau mainkan siasat yang licin sekali. Sudah, jangan banyak cekal. Mau taruhan atau tidak? Kalau tidak, sekarang juga aku tebas kau sampai mati. Baik, aku terima taruhanmu. Berani juga. Lepaskan dia. Moga ating tuka. Replika modern berlapis kuningan bernilai 50 yuan. Inti pusaka harta Cinkyu yang turun-temurun, kunci asli perunggu kuno, asli mengandung energi magis kuno yang sangat dahsyat. Nilainya tak ternilai. Yang kedua ini asli. Aku pilih. Yang ini kau yakin? Langkah di papan tak bisa ditarik kembali, yakin? Sofa, pikirkan baik-baik. Kalau salah pilih, kau hari ini tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Sudah, ku bilang, aku yakin. Hahaha, Sufan, followersnya kamu lucu sekali. Apa kau kira aku mau sama orang rendahan? Seperti kamu main taruhan yang jujur. Sekarang lewat mata dewamu sudah tahu yang asli, haha. Nanti kuambil kuncinya, buka berangkar harta Cinkyu seluruh negara A. Kuasai keluarga gauku, gaufo, dengan taresna silam sepersisa. Tambuknya sapo, selangkah seram sestibu. Kau, sudah! Orang mati tak perlu bodyguard, professional bodyguard kau hanya! Aku yang akan mencungkilnya matanya ini. Ingat di kehidupan berikut. Jangan macam-macam dengan keluarga kau yang tak bisa kau lawan. Tamat. Kau Fu Shuai. Sebenarnya dari awal ada satu hal yang belum kukatakan apa. Karena aku bisa mengubah semua yang palsu jadi nyata seketika. Apa?
Sebelakang ni. Usir apa ini? Kau Hushuai, lihat baik-baik. Yang di tangan sekarang inilah yang asli. Tidak mungkin. Mustahil kau bohong. Ini cuma tipuan kau. Kau ni apa? Sudah aku katakan berulang kali. Akulah leluhur yang keluarga kau. Takkan sanggup lawan selamanya. Gua tak peduli kau manusia atau siluman. Hari ini kau harus mati di hadapanku. Bunuh dia! Kau berani sentuh dia sedikit saja. Hari ini akan kubuat kalian seluruh keluarga kau hancur lebur ikut mati di tempat. Ling Qingqing, bagaimana bisa secepat ini sudah sampai di sini? Kau kira di kota kau bisa berbuat semaunya? Sejak kau menculik Sufan, saat itu juga, GPS Global Keluarga Lin sudah mengawasimu ketat. Sudah mengincarmu. Brengsek! Ling Qingqing! Lepaskan aku! Aku ini pewaris keluarga kau! Keluarga kau akan membalas! Penerus keluarga kau. Tukik kau tiada sudah dilelang bernilai fantastis umumkan di depan semua hakmu sudah dicabut posisi penerusmu. Sekarang, kamu di mata keluarga kau hanya sebuah bidak catur busuk yang bisa dibuang. Kamu bukan siapa-siapa, bawa dia dan laporkan. Langsung proses penjara seumur hidup. Sufan Ling Qingqing! Gua ini hantu sekalipun, tak pernah lepaskan kalian! Sufan, maaf aku datang terlambat. Sudah ku cari kau selama 2 jam penuh. Tidak terlambat. Kau datang tepat waktu. Sufan, menikahlah denganku. Selesai. Sufan, jadilah suamiku. Di hidup ini dan selanjutnya, kau akan selamanya menjadi lelakiku. Ling Qingqing, kalau kau berani menolak. Sekarang juga aku suruh pengawal keluarga Lin mengikat dan membawamu pulang ke rumah tua keluarga. Lin mengurungmu di basement seumur hidup. Qingqing, karena lamaran terbalikmu. Ini terlalu mirip bos yang otoriter. Jadi, kau mau atau tidak? Malamar itu memalukan. Di keluarga Su kami, selalu tugas pria Ling Qingqing. Menikahlah denganku. Baik, catatan sipil belum tutup. Pihak keluarga Lin sudah siap. Sekarang kita daftar nikah. Xiuquan, tunggu di sini. Aku putar mobil dulu. Yang mulia, kuncinya sudah sampai. Masa? Sembilan ekor telah sempurna. Akhirnya aku dapatkan kembali semua ingatanku. Pemuda, kemarilah. Ada apa? Yang mulia. Tuan muda, ini tanda darah leluhur klan rubah Qingqiu. Cap leluhur pendiri dalam diri. Tuan mengalir darah leluhur purba termulia, bukan manusia biasa sama sekali. Haha, pantas saja. Gue bisa kali. Harta negara terlahir memang luar biasa. Ternyata gue dewa terbesar di dunia. Darah penerus telah bangkit. Maukah kau tinggalkan gadis dunia fana ikut aku ke khazanah Qingqiu? Dilayani wanita cantik tak terhitung. Ini kurang baik deh. Sufan, rumah tua, tolong. Kau pakai ilmu hitam nanjang kakek. Seluruh tubuhnya, hitam nyawanya hampir tidak tertolong. Kurangi ganggu mertua bu. Nona, di sini sudah selesai. Ikut aku untuk membunuh. Selesai. Sufan saya, jangan menangis. Selama aku ada, kau takkan mati. Wow, Sufan. Kau tiada si sampah itu. Ternyata bisa kau paksa hancurkan masa depannya sendiri. Tapi keluarga kau memberiku 10 miliar untuk musnahkan seluruh keluarga Lin. Hari ini takkan ada yang bisa selamatkan si tua ini.
Ilmu terlarang nanjang, gulma jiwa 9 ke 8, dibuat dari fusi 1000 jenis serangga, berbisa mengandung aura yin jahat yang kuat, sisa hidup inang 3 menit. Jok tersambung pun bisa kulepas sikut cacing busuk berani main asli di depanku. Yang mulia, makhluk najis ini serahkan pada anda. Si Yuyuin saku ini bahkan bisa menghancurkan Dewa Daluo Jingxian. Kau menyimpan pusaka apa? Segalanya kembali ke asal kehidupan terpaling hancur. Kui nasibnya hancur. Pakai ilmu hitam apa? Bukan ilmu hitam. Ini prinsip warisan leluhur. Tuan muda penyihir duniawi ini memiliki sisa darah dewa iblis kuno. Rasanya enak. Dapat uang dari keluarga kau, maka ikutlah menemani kau Tianda. Siapa aku? Kenapa begini? Zuguan, terima kasih. Selesai. Xiaofan, kau sudah selamatkan aku 2 kali. Dan juga menjaga warisan keluarga Lin yang berusia 100 tahun. Keluarga kau ini pakai kartu truf. Nanyang ingin musnahkan keluarga Lin kami itu. Sama saja gali kubur sendiri. Kakek kau, Tiandek, dan kau Fulf sudah tamat. Riwayatnya Nagapo. Ini senjata pamungkas terakhir mereka. Masa depan keluarga kau sudah tamat. Teruskan perintahku. Eksekusi. Dalam setengah jam, aku ingin melihat semua aset inti keluarga kau di kota A sudah ada di mejaku Departemen Hukum dan tim akuisisi kerahkan seluruh tenaga. Hapuskan mereka dari peta. Siap, Dayafat. Sehingga soal pernikahan kalian, saya sepenuhnya mendukung. Ini adalah dokumen grup Lin untuk pengendalian absolut 51% perubahan kepemilikan saham. Musuhmu tidak hanya menantu keluarga Lin, tapi juga direktur utama. Satu-satunya grup Lin. Hahaha. Ini maha yang kusiapkan untuk cincin senilai 10 miliar. Sufa. Pakai sahamnya biar cincin saja. Yang pegang saya ini cuma orang kampung yang biasa memberi makan ayam. Jadi direktur utama yang hidupnya bergantung pada istri. Itu sudah lebih dari cukup. Hahaha. Baiklah, tidak angkuh dan ceroboh. Memang saya tidak salah menilaimu. Ayo. Hari ini saya yang akan antar kalian ke catatan sipil. Selesai. Pengesahan. Untuk Direktur Su dan Presiden Lin, selamat menikah. Semoga langgeng sampai tua. Saya. Sayang. Surat nikah sudah jadi hutang. Keluarga Lin lunas. Saya akan pulang ke kampung. Masih ada satu urusan hari ini juga harus diselesaikan tuntas. Keluarga kau sudah bangkrut. Kau Fu Shuai dan Wang Yubing masih di rumah sakit kabupaten. Takut memanggil kamu pergi. Bangkrut keluarga kau? Mana mungkin bangkrut? Mimpi jadi nyonya rumah saya. Angka. Sufan, aku salah. Semua gara-gara kamu jadi binatang itu dia paksaku. Sufan, lihatlah ini aku. Fusion dulu, kan kau paling menyayangiku. Sekarang anakku hilang, keluarga kau juga runtuh. Aku sudah kehilangan segalanya. Menikahilah denganku. Aku rela melahirkan anak untukmu. Wang Music, dulu kau menghinaku karena miskin lalu berselingkuh dengan keluarga kau. Kau dorong ibuku sampai jatuh hingga dia mengalami pendarahan otak. Pernahkah kau bayangkan hari ini? Aku tidak bermaksud. Kapan? Sekarang mau bersenang senang. Mahamu saja sudah cukup bagiku. Wang Yuzhenti, pembukuan gelap pengalihan aset keluarga kau. Ada 30 juta hasil ilegalmu. Selain itu, kau Fu Shuai sudah mengaku kamu yang sengaja menyuruhnya cari dukun Xinjiang Selatan untuk meracuni kakekku. Wang Yuzhen kamu dicurigai melakukan penganiayaan dengan sengaja pencucian uang ilegal dan terlibat dalam kasus besar peracunan bayaran. Ikut kami. Tidak, aku tidak mau masuk penjara. Susah, Tima. Kamu ini orang kampung yang cuma bisa memberi makan ayam. Kenapa kamu bisa sukses? Kenapa? Ayo pergi pulang ke rumah lama di kampung. Jemput ibuku.
Suamiku dulu kamu di sini beli Gucci Schwande 20 juta dengan 500 yuan porselen biru dan putih dinasti Schwande. Bukan itu di halaman rumahku, tapi tempat ini memang ada banyak benda aneh. Tunggu dinasti Xiang pecahan Ling Jijau dari 9 Ling Agung Pusaka Suci Warisan mengandung energi umat manusia purba yang dahsyat. Energi nasib nilainya tak ternilai. Salah satu dari 9 Ling Jijau. Tempat ini ternyata punya benda seperti ini. Tuan muda rebut itu. Ini segel 9 wilayah. Energi nasib di dalamnya bisa membantu roh rubah leluhur Tuan membangkitkan garis darahmu. Sepenuhnya membuka kembali gerbang dunia Bukit Hijau. Bos perunggu jelek ini, harganya berapa? Buat pakan ayam saya. Nak ini kakek buyutku yang digali dari tanah perunggu zaman Jok. Kalau memang benar-benar mau. Harga pas 50.000. Oh kira karena aku bawa mobil mewah, aku jadi orang bodoh yang gampang ditipu? Ini cuma replika dari awal berdirinya negara tiruan. Lapisan luarnya saja pakai cairan kimia yang direndam kimia. Sayang, ayo kita pergi. Bos, jangan pergi dulu. Kasih harganya. Kalau cocok, ambil saja. 10 yuan. Enggak jual. Ya sudah. Ya sudah ya. 10 yuan ya 10 yuan. Anggap saja gratisan. 都没送了。Dibeli cuma 10 yuan. Salah satu 9 Ling, legendaris Tiongkok. Ini tuh temuan langka banget, aku sendiri sampai ngeri. Aku bawa cincin pulang untuk menjemput ibu. Wah, cincin datang. Cepat masuk duduk di dalam ibu. Sudah masak ayam kampung paling gemuk untuk kalian. Bu, jangan repot-repot lagi. Bu, aku dan Sufan sudah menikah hari ini. Ini rumah kita di kota Villa Gunung Zijin, nomor 1. Villa Gunung Zijin nomor 1. Hari ini aku ajak ibu ke kota untuk menikmati hidup. Anakku. Segalanya telah tertata. Tapi manusia kembali berjaya. Kumpul! Darah leluhur Tuan Muda telah bangkit. Saipok Jijau telah kembali. Akhirnya, kita bisa buka gerbang ke Qingqiu di alam atas gerbang kosong. Dunia Qingqiu. Seperti apa dunia itu? Cepat. Hari ini, keluarga Lin kami tak hanya menikahkan cucu kami. Chairman Sufan bahkan memberikan mas kahwin 10 miliar tunai dan 12 benda pusaka legendaris keluarga Lin dan Su akan berjaya di kota A untuk selamanya. Bagus! Sayang, aku merasa sekarang seperti sedang bermimpi. Ini bukan mimpi. Sayang, masa depan kita akan lebih bahagia lagi. Baik, sekarang silakan. Kedua mempelai bertukar cincin. Selesai.
Sudah Ji, sisa-sisa iblis cincau. Beraninya kau bertindak sendiri mencuri darah leluhur bersembunyi di dunia fana. Jini energi leluhur bangkit kembali. Pasukan pemberontak telah tiba. Dasar anak kemarin sore. Hanya punya darah leluhur tapi tak punya kekuatan dewata. 3 hari lagi, aku akan pimpin langsung 100,000 tentara iblis. Merobek penghalang 2 dunia. Membasmi dunia manusia ini. Merebut kembali tanda leluhur. Telah bersiaplah mati. Sufan itu apa sebenarnya? Tuan Muda Pemberontak Qing Qiu telah menemukan tempat ini. Kekuatan leluhur telah bergeser 3 hari lagi. Gerbang 2 dunia akan terbuka. Bukan hanya klan Lin, seluruh dunia fana akan menghadapi malapetaka total. Pasukan pemberontak dari dunia atas 100,000 tentara iblis berani mengusik pernikahanku. Bahkan berani mengusik wanitaku. Yang Mulia, beritahu bekas pasukan Qing Qiu. 3 hari dari sekarang, aku sendiri yang akan memimpin kalian menyerbu kembali ke dunia atas. Kekacauan yang mengguncang semesta ini pertukaran nyata dan palsu. Aku akan membuat langit ini benar-benar berganti warna. Sudah aman untuk saat ini. Makhluk jahat tak bisa berbuat apa-apa memasuki perkebunan. Di dalam dan luar perkebunan sudah kusebar aura pelindung yang tersebar. Halus, aman untuk sementara. Hakim muncul tiba-tiba menetapkan ultimatum 3 hari. Ini benar-benar di luar perkiraanku. Sudah lama aku bergelut di dunia barang antik. Hampir seumur hidup banyak benda gaib dan kejadian aneh kusaksikan. Tapi belum pernah ku jumpai makhluk jahat yang menghubungkan 2 alam yang mengacaukan dunia. Tinggal 3 hari lagi. Setelah jalurnya benar-benar stabil. Sejumlah besar pemberontak dan siluman kecil akan merembes melalui celah dan muncul di dunia nyata. Nanti seluruh kota akan diganggu kekuatan gelap. Senjata biasa tidak akan mempan makhluk asing yang hidup dari energi gelap ini. Makhluk hidup. Senior Daji, benarkah tidak ada cara untuk menghentikan mereka agar tidak sampai ke sini? Kita tidak bisa hanya diam menunggu 3 hari lagi. Gelap melanda kota ini. Hukum terikat, hukum alam, wujud aslinya tidak bisa menembus batas antar dunia. Hanya bisa mengutus mata-mata rubah siluman bawahannya, menyusup dengan menempel pada barang antik, lalu menyusup ke dunia manusia. Diam-diam menghimpun energi bumi untuk mengisi daya giok iblis. Sufan punya mata spiritual alami, bisa melihat yang tersembunyi dalam benda, roh jahat dan energi murni. Ini titik terobosan paling kritis sekarang. Dalam 3 hari, jelajahi seluruh kota. Kumpulkan semua barang antik, penangkal iblis berenergi murni. Umang, gunakan energi banyak barang antik untuk binting dangkal. Lambat pembentukan jalur. Tugas ini serahkan pada keluarga Lin untuk koordinasi. Mereka ahli di bidang barang antik puluhan tahun. Punya 3 museum koleksi yang cukup besar. Di dalamnya tersimpan ribuan barang antik berharga dari berbagai zaman. Saya akan segera menelepon, memerintahkan ketiga museum koleksi itu untuk ditutup sementara. Semua koleksi di dalamnya akan disegel dan tidak disentuh. Semuanya akan ditahan untuk diseleksi satu persatu oleh Sufan. Diprioritaskan untuk dipilih benda yang mampu menangkal energi negatif barang antik yang mengandung energi spiritual. Selain museum milik keluarga Lin sendiri, toko barang antik besar kecil, di kota rumah gadai, barang bekas juga tidak boleh dilewatkan. Banyak benda tua yang tersebar di masyarakat, diam-diam mengandung energi spiritual. Juga bisa digunakan untuk formasi perlindungan. Selanjutnya, kita bertindak terpisah, cari dalam kelompok bergantian. Ada barang-barang kuno yang jaga rumah ini malam ini. Akhirnya bisa tidur nyenyak. Tadinya, setiap kami tutup mata, langsung teringat bayangan sang hakim. Tenang, ada aku.
Selesai. Tuan Su, Nona Lin. Di dalam pasar sudah saya ingatkan setiap pedagang tak perlu perlakuan khusus. Agar kalian bisa seperti pembeli biasa, pilihlah dengan santai. Sebagian besar barang di pasar ini adalah barang-barang keluarga Go zaman dulu yang didapat dari makam-makam kuno di selatan, yakni barang antik hasil penggalian. Di antaranya banyak benda bernuansa gelap. Terima kasih atas pengaturannya, Manajer Joe. Hari ini kami fokus memeriksa barang yang mengandung roh jahat dan energi spiritual. Tidak akan mengganggu operasi pasar. Wah, selera. Bagus. Nah, ini barang asli tembaga kuno era Prachin. Barang antik. Hasil galian langka di pasaran. Kolektor lain yang tanya saya, nilainya minimal puluhan ribu. Hari ini diskon spesial 8,000. Langsung ambil. Barang ini penuh aura negatif, auranya terlalu kuat. Ditaruh di rumah mudah kena sial. Masih Big Strand, coba sponsor balik 10 view on my shows. Cukup segitu. 2,000, deal. Kalau tidak jual, kami lihat toko lain. Akhirnya aku paham. Dulu, toko gadai keluarga Gao sering ada kejadian aneh. Alasannya, banyak pelanggan beli di keluarga Gao barang-barang berisi roh jahat ini dibawa pulang. Diganggu energi negatif, jatuh sakit parah. Untungnya Lim mengambil alih usaha keluarga Gao. Langsung saya suruh orang dari gudang rumah gadai. Semua barang antik, semua dibawa ke sini. Mohon Bapak Su periksa semua agar tidak lagi ada binatang jahat beredar dan merugikan orang. Gue Ercian, gue Yin Cian. Selesai. Beberapa waktu lalu dengar, Lin menikah kena serangan siluman. Saya sedang di rumah sakit, aku terus memikirkan hal ini. Dulu waktu muda, aku jelajahi banyak tempat mengumpulkan barang antik. Kebetulan sekali, dapat satu jilid buku kuno salinan tangan yang tidak utuh catatan-catatan seputar dunia rubah. Di buku itu tercatat secara acak kabar rahasia tentang celah antar dua dunia. Di sana dijelaskan dengan jelas untuk menutup sementara celah dunia yang dibuka pemberontak. Hakim Yin pakai giok jahat, buka celah lintas batas. Harus kumpulkan 5 benda pusaka kerajaan kuno stabil otak. Metode 5 elemen aktifkan energi spiritual murni baru bisa kuatkan penghalang dunia manusia. Memampatkan ruang lorongnya. Master baik. 5 pusaka itu apa saja spesifiknya? Dan di mana tersebarnya? Buku kuno sudah rusak. Catatannya banyak yang kabur. Perlu bantuan Tuan Su. Periksa dan perbaiki halaman rusak. Naskah. Selain fragmen Ding Jijo yang sudah dimiliki oleh Tuan Su, keempat, pusaka lainnya disimpan di Suzhou Kota Gunung Barat Gaya Jinmen dan Lingnan oleh 4 kolektor swasta senior dan pemilik museum pribadi. Kolektor-kolektor itu, Chao Mi, Su Min. Mari kita bagi tugas berangkat ke 4 kota negosiasi pinjamannya. Selesai. Jika ini pusaka turun-temurun tidak akan dipinjamkan Pak Zhao. Saya tidak memaksa langsung pakai Dongjue. Saya dengar di sini ada 30 koleksi. Yang keasliannya diragukan.
Jika dalam setengah hari, identifikasi di sana, 3 replika palsu berkualitas tinggi, maka Anda akan meminjamkan cangkir perunggu selama 7 hari untuk mengatur formasi tanggap bencana. Setelah formasi selesai, akan segera dikembalikan utuh. Selama itu, barang akan disegel dan diamankan. Tak akan ada kerusakan sekecil apapun. Bagaimana? Setuju? Baik, setuju. Kalau kamu ingkar janji, jangan lagi minta pinjam barang berharga ini. Manja. Sob cangkir perunggu. Dinasti Jin ini saya mau beli dengan harga 30% di atas pasar. Saya beli tunai. Jangan disewakan. Semua yang kamu bawa ini yang disebut giok kuno. Temuan arkeologi ornamen perunggu ini semua adalah replika yang direndam bahan kimia. Dia terlihat tua. Bahkan kolektor pemula saja tidak akan tertipu. Masih berani beli cangkir perunggu pusaka negara dengan harga selamnya. Ini tempat apa? Harap dijaga baik-baik. Kembalikan tepat waktu saat jatuh tempo. Terima kasih. Selesai. Tidak, saya pinjamkan. Ini peninggalan mendiang pasangan saya, satu-satunya kenangan yang ditinggalkannya. Berapapun uangnya, tidak saya pinjamkan. Nek, saya bisa sedikit memperbaiki. Bisa saya perbaiki gratis untuk Anda peninggalan almarhum suami saya Jok yang rusak dan buku-buku kunonya. Benarkah? Syukurlah. Saya ini sekarang saya ambil. Dulu pernah ada pedagang barang antik yang curang, yang berusaha keras ingin mencuri jok hitam bermotif misterius. Dulu suami saya demi jaga jok itu berkelahi dengan si pedagang. Kena penyakit yang tak bisa sembuh total, penyakit menahun. Tak lama kemudian dia terbaring sakit. Akhirnya, jok itu saya dikunci di kotak. Kayu pribadi dijaga ketat dari sentuhan luar. Neng Muat kumpulkan 5 pusaka untuk bentukkan formasi untuk menutup celah dua-duanya. Cegah banyak siluman kecil masuk kota yang mengganggu warga biasa. Setelah formasi selesai, langsung kembalikan jok pusaka dengan utuh. Selain itu, keluarga Lin secara terpisah danakan 500,000 yuan untuk renovasi museum artefak desa setempat. Dananya khusus untuk itu diawasi Dinas Pariwisata setempat. Barang pusaka dikunci di lemari, hanya pajangan. Baru bisa disebut berguna jika bisa melindungi ketenteraman warga di satu daerah. Barulah bisa disebut digunakan sesuai fungsinya. Nenek percaya pada integritas kalian. Selesai. Aku bersedia meminjam pihak pemusat Gunung Sijo. Kita sepakati rinciannya. Besok periksa barang asli secara langsung. Tanda tangani perjanjian peminjaman resmi. Sufyan dan keluarga Lin berniat jahat. Berencana menggunakan tiruan berkualitas tinggi untuk menukar pusaka keluarga Wang, yaitu giok asli itu. Tadi malam, Pak Liu sengaja datang memberi keterangan, mengatakan kalian keluarga Lin berkedok meminjam pusaka untuk bantu bencana sebenarnya berniat menggunakan tiruan menipu giok pusaka turun-temurunku. Nama nasi palsu ini adalah yang kalian siapkan untuk menukar barang asli, kan? Ketua Wang, kami tak pernah menyiapkan barang palsu. Pasti ada orang yang diam-diam sengaja memecah belah. Jok B ini polanya kaku dan tidak hidup. Barang berharga zaman Sijo polanya mengalir lancar dan kuat. Warna tembusnya hanya di permukaan. Adalah buatan yang dibuat tampak tua. Bahannya giok hetiak baru biasa. Bukan dari zaman Sijo. Bahan giok batu tembus pandang.
Ini dari kediaman Zhao di Jiangnan dan Nenek Chen dari barat daya. Dua dokumen yang sudah berlaku, dokumen pencatatan peminjaman barang pusaka bukti. Tertulis jelas reputasi keluarga Lin yang sudah dikenal. Saya langsung telepon suruh Lau Liu datang hadapi langsung dan jelaskan. Saya bicara jujur. Kau yang bersekongkol menipu. Untuk orang asing dia, bayar saya mahal untuk menciptakan kebohongan dan sengaja menggagalkan pinjaman ini. Saya sesaat tergoda. Saya minta maaf pada semua. Maafkan saya. Keluhuran Tuan Su, saya Wang Song sangat kagumi. Saya akan hubungi Jimen ke seluruh komunitas barang antik. Beri kalian waktu 1 hari periksa semua toko barang antik di kota Yerugontung Kuangbian. Biar kau cuak, Yiwu, kita baik, dua kata. Selesai. Saya setuju sepenuhnya. Dipinjamkan jangka pendek ke pos silen hijau Song Utara penangkal bencana. Untuk mengatur formasi untuk menahan bencana dunia lain tidak boleh. Koleksi museum dilarang dibawa keluar. Ini aturan perlindungan benda budaya sesuai peraturan. Ada penggunaan ide. Oleh grup Lin sediakan bank garansi kinerja 1 miliar yuan bank garansi kinerja serta dana tambahan dana khusus 3 juta yuan dialokasikan penuh untuk ruang pamer museum peningkatan dan renovasi perawatan benda pusaka. Tidak berarti tidak. Lupakan syarat ini percuma. Saya usulkan. Bantu museum secara sukarela. Lakukan inventarisasi lengkap benda pusaka di gudang. Untuk buktikan niat baik grup Lin. Saya kasih tak setuju. Kalian semua tertipu. Saya sangat menolak. Saya maaf. Kenapa ni? Maaf. Saya sebelumnya berlaku semaunya. Sungguh memalukan. Lima pusaka terkumpul titik terbaik untuk formasi. Dipilih kantor pusat grup Lin Rangkas bawah tanah. Rangkas ini mengumpulkan energi bumi dan menjaga aliran angin. Tempat paling cocok untuk mendirikan formasi besar 5 unsur. Selesai. 受无丧。Sesuaikan dinding giok timur. Geser ke kiri 3 cun. Ungkang keramik hijau utara. Maju 2 cun. Mana hasil? Berhasil. Auraya hati yang dingin dan kelam sama sekali tidak bisa menembus perisai ini. Di mana aku? Cukup kalian 3 kepala. Laporan patroli, ketiga tersangka dari berbagai daerah pedagang barang antik biasa. Sebelum kejadian, mereka terima transfer anonim besar dari sumber tak jelas. Disiwa bayaran tinggi untuk merusak formasi. Untungnya formasi sudah stabil. Jadi siluman rendah ini bersama manusia yang dirasuki tak mungkin menembus penghalang. Selesai. Serahkan tanda rubah purba yang kau miliki. Aku akan segera perintahkan seluruh pasukan mundur. Hentikan saja. Jangan lagi ganggu dunia manusia. Kalau ingin stempel leluhur, hancurkan dulu penghalang 5 harta karun penghalang pelindungnya.
Energi salurannya terus melemah. Tak lama lagi akan runtuh sendiri. Hakim neraka susah payah 3 hari. Pasukannya yang siap turun 100,000 pasukan iblisnya pada akhirnya ternyata tak bisa menembus formasi 5 elemen dari barang antik. Sama sekali tak bisa masuk. Sungguh percuma. Krisis sudah teratasi. Ya akhirnya berakhir. Ibu dana relik budaya 500.000 yuan dana khusus pembukaran sudah ditransfer tepat waktu ke rekening dinas pariwisata setempat. Ketua Wang yang diselenggarakan keluarga Lin konferensi besar apresiasi harta karun mengundang Anda hadir sebagai tamu kehormatan. Senama, dana bertelur juta yuan sudah masuk. Renovasi pavilion segera dimulai. Terima kasih keluarga Ling. Catatan wilayah rubah. Salinan tulisan tangan simpan sebagai kenangan. Kuharap kelak. Gunakanlah mata spiritualmu dengan baik dan kembalikan segala fenomena ke asalnya. Aset buruk peninggalan keluarga Gao yang bangkrut semuanya telah selesai dilikuidasi. Setelah direformasi, pasar barang antik bekas kini tertib dan teratur. Barang antik jahat yang tersembunyi di pasar pada dasarnya seluruh pasar barang antik berubah total menjadi baru. Portal dua dunia telah tertutup, dunia untuk sementara aman tenteram. Aku akan beristirahat tenang di dalam jok ini menjalani retreat dan pemulihan. Selanjutnya, teruslah andalkan mata spiritualmu untuk mencari barang antik beraura spiritual. Gunakan skala kembali ke awal untuk memperbaiki barang antik yang rusak. Patuhi aturan dunia fana, bertindaklah sesuai aturan saja. Kami menyelenggarakan tur keliling nasional, acara penilaian koleksi amal. Terbuka gratis untuk seluruh negeri bagi kolektor masyarakat umum untuk membantu verifikasi keaslian koleksi dan memulihkan barang antik rusak. Dengan keahlian kami berkontribusi ke komunitas kolektor dan masyarakat luas.